Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di pembahasan metodologi penelitian. Di pertemuan kali ini, kita akan membahas eh, mengenai data analisis. Seperti yang dibahas di pertemuan awal, salah satu ciri penelitian kuantitatif adalah memiliki cara atau memiliki karakteristik analisis data yang relatif seragam, atau bisa ada standar bakunya. Oleh sebab itu, di pertemuan ini yang akan lebih banyak dibahas adalah penelitian atau analisis data penelitian kuantitatif, karena relatif memiliki alur yang lebih standar dibanding dengan kualitatif. Sedangkan untuk kualitatif nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya, relatif lebih fleksibel dibanding dengan kuantitatif karena tidak memiliki set atau aturan atau norma atau template yang harus diikuti dalam pengolahan data kualitatif atau analisis data kualitatif. Di pertemuan ini kita akan lebih fokus banyak pada bagaimana menganalisis data kuantitatif. Setelah di pertemuan sebelumnya kita membahas bagaimana proses pengumpulan data dan apa yang harus disiapkan dalam proses pengumpulan data, maka di pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana data yang sudah dikumpulkan, bagaimana data yang sudah kita peroleh, kita analisis, kita olah supaya menghasilkan suatu informasi yang benar-benar bisa dijadikan sebagai landasan untuk membuktikan atau menjawab penelitian kita. Nah, di pertemuan kali ini dalam proses data analisis, kita akan bagi menjadi 3 alur utama, yaitu dari data preparation and organizations, kemudian masuk ke data analysis, dan nanti kita akan masuk ke data presentations atau data reporting. Nah, 3 tahapan utama ini yang benar-benar sering muncul atau sering dilakukan dan umum dilakukan dalam penelitian kuantitatif. Baik, kita masuk di langkah yang pertama, yaitu tentang data preparations. Artinya setelah data dikumpulkan, setelah data diperoleh, kita tentunya harus bisa menyiapkan data tersebut atau mempersiapkan atau mengatur data tersebut agar mudah untuk diolah atau mudah untuk dianalisis. Karena analisis itu akan jauh lebih efektif dan efisien jika data yang sudah kita peroleh benar-benar sudah tertata dengan baik. Artinya kalau saya ibaratkan ketika kita mengumpulkan sesuatu akan lebih mudah mengorganisirnya atau mengaturnya ketika hal tersebut ditata dengan baik. Misalnya kalau kita ibaratkan kalau panen buah, data itu adalah panen buah, maka buah-buah tersebut harus diorganisir berdasarkan tingkat kematangan, mana yang sudah matang, mana yang belum, mana yang kecil, mana yang besar, mana yang baik kualitasnya, mana yang kualitas ekspor misalnya, mana yang kualitas reject dan sebagainya. Itu akan lebih mudah ketika dipisahkan dan ditata dengan baik. Sehingga ketika masuk pada area pengolahan, apapun yang akan kita lakukan ketika dalam proses pengolahan akan dilakukan dengan lebih mudah dan efektif. Makanya data yang sudah dikumpulkan itu tidak langsung sekonyong-konyong kita gunakan langsung untuk bisa dianalisis. Pasti harus disiapkan, pasti harus diatur dulu, ditata dengan baik agar lebih mudah nanti dianalisisnya. Oke, dalam proses data preparations, dalam penelitian kuantitatif, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama adalah data scoring. Artinya ini salah satu menjadi ciri khas penelitian kuantitatif karena penelitian kuantitatif itu berbasis pada atau berlandaskan pada bentuk data yang sifatnya numerik dalam bentuk angka. Jadi instrumen apapun yang Anda gunakan dalam penelitian, nanti hasilnya atau data outputnya atau hasil yang diperolehnya harus berupa data yang berupa numerik dalam bentuk angka. Oleh sebab itu, scoring menjadi sangat penting. Nah, artinya memberikan nilai dalam bentuk angka pada setiap respon atau kategori atau data yang kita temukan di lapangan, ini adalah menjadi ciri khas dari penelitian kuantitatif. Artinya kalau ada penelitian kuantitatif selalu kuatnya dengan adanya scoring terhadap data yang diperoleh. Misalnya kalau hasil wawancara
atau hasil tes, hasil observasi, hasil questionnaires, biasanya setiap eh, dari hasil dari instrumen tersebut kita berikan nilai atau kita berikan angka dengan berbagai rujukan. Misalnya dengan berbagai standarisasi tentunya. Kalau misalnya di dalam angket kita bisa memberikan skala skala 4 atau skala 5, ada tergantung pada mana yang akan kita pakai, tergantung pada keumuman atau standarisasi yang dipakai. Misalnya untuk misalnya nilai tes tiap item itu harus berbobot berapa. Jadi ketika subjek menjawab sekian, nilainya berapa, ketika menjawabnya ada yang benar, ada yang salah, itu ada penambahan nilai berapa, kalau salah pengurangan berapa, itu menjadi PR pertama, bahwa data itu harus menghasilkan skor. Dalam penelitian kuantitatif itu selalu data itu dimunculkan atau diawali dengan keberadaan skor. Itu yang pertama. Karena inilah yang akan dijadikan sebagai pusat analisis nanti atau data untuk dianalisis dalam penelitian kuantitatif. Nah, setelah memperoleh skor, dalam memberikan skor, peneliti juga harus bisa menentukan jenis scoring atau jenis penilaian yang diberikan, jenis pemberian angka yang diberikan. Apakah angkanya dalam bentuk single item? Misalnya single item itu tiap bobot soal atau tiap bobot item yang dijadikan sebagai instrumen, misalnya nomor 1 bobotnya berapa, nomor 2 bobotnya berapa, nomor 3 bobotnya berapa, itu disebutnya single item score. Setiap pertanyaan atau setiap item diberikan bobot penilaian masing-masing. Diberikan bobot penilaian masing-masing. Itu tipe data yang pertama dalam penelitian kuantitatif. Atau ada yang disebut sum score. Sum score itu artinya nilai total keseluruhan dari seluruh item. Misalnya tes yang diberikan terdiri dari 20 soal, maka total nilai dari ke-20 soal itu berapa? Misalnya karena tiap bobot soalnya, misalnya tiap bobot itemnya 5. Jadi ketika 20 soal, sum score-nya itu untuk nilai totalnya adalah 100. Beda dengan single item. Dari single item itu kalau 20 soal, tiap poin soal 1, berapa bobotnya 2, berapa bobotnya dipisahkan berdasarkan per item. Nah, yang ketiga adalah difference score. Kalau difference score ini adalah nilai selisih yang kita cari. Misalnya setelah nilai pretest dengan posttest dikurangi atau nilai posttest dikurangi pretest itu berapa. Contoh misalnya kalau kita ingin mengukur misalnya efektivitas sebuah obat diet misalnya atau ramuan diet, misalnya sebelum memperoleh treatment diet tersebut seseorang berbobot misalnya 100 kg. Tetapi setelah mengkonsumsi minuman tersebut atau obat tersebut, misalnya berat badannya turun menjadi 80 kg. Nah, kita kurangkan 100 kurangi 80, selisihnya berapa? Berarti 20. Nah, itu yang disebut dengan difference score. Jadi, skor yang menjadi selisih antara skor yang baru dengan skor yang lama. Nah, ini juga harus dijadikan sebagai patokan oleh para peneliti jenis scoring apa yang akan dipakai. Apakah mau yang individual atau single item score atau yang mau menggunakan sum score atau difference score, itu kembali lagi pada kebutuhan data yang ingin dimunculkan oleh peneliti. Jadi tidak ada keharusan bahwa harus selalu seperti itu. Secara prinsip artinya selama data tersebut ada aturan bakunya merujuk pada standarisasi yang sudah ditetapkan, peneliti boleh menentukan jenis scoring mana yang akan dipilih. Oke. Setelah skor diperoleh dan berdasarkan jenisnya juga diperoleh, langkah selanjutnya dalam tahap persiapan itu adalah peneliti wajib menentukan statistical program yang akan digunakan, program-program statistik yang akan digunakan. Jadi sebetulnya dengan adanya kemajuan teknologi sekarang, penelitian lebih mudah dilakukan terutama untuk kuantitatif karena analisis data, olahan data bisa digunakan secara otomatis dengan menggunakan bantuan software. Beberapa rujukan software yang bisa digunakan, yang umum digunakan, misalnya ada Minitab yang 16, ini rujukan lama, mungkin sekarang sudah yang baru, versi berapa, sampai yang SPSS yang terbaru. SPSS ini yang paling familiar untuk mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi tentang
SPSS ya, baik itu yang baru ataupun versi lama, itu boleh digunakan. Nah, pemilihan ini harus berdasarkan pada penguasaan dan pemahaman kita terhadap jenis-jenis software ini. Artinya, software manapun selama mampu digunakan dan cocok digunakan dengan data yang kita miliki itu boleh digunakan. Dan selain itu, selain cocok, yang kedua terutama penguasaan dari peneliti sendiri untuk menggunakan software ini. Misalnya, kalau Anda familiarnya dengan SPSS, misalnya Statistical Package for the Social Science, yang ini, silahkan Anda gunakan yang ini. Tapi kalau misalnya ternyata Anda lebih cocok menggunakan yang Minitab misalnya, silahkan juga boleh gunakan yang itu. Pada dasarnya, kembali lagi kepada computer literasi dari peneliti. Mana yang lebih mudah digunakan itu akan menjadi pertimbangan utama. Meskipun bisa dilakukan penghitungan secara manual ya, misalnya Anda menggunakan Microsoft Excel juga masih bisa digunakan, relevan digunakan karena uh, secara prinsip dari cara kerjanya sama. Cuman kalau Microsoft Excel itu lebih semi otomatis kalau saya katakan. Jadi Anda harus benar-benar tahu cara menuliskan rumus mana yang harus digunakan, formula mana yang harus dipakai, angka-angka apa saja yang harus diinput, itu menjadi PR ya. Ataupun mungkin misalnya Anda menggunakan rumus manual ya, rumus-rumus manual seperti di buku-buku statistik juga boleh Anda gunakan. Tetapi mungkin kembali lagi pemilihan software ini berdasarkan pada masalah efektivitas dan efisiensi waktu yang Anda miliki. Jadi silahkan ini wajib ditentukan dari awal agar nanti ketika kita mau melakukan proses analisis data tidak terhambat pada bingung memilih software yang mudah atau bahkan belum kita kuasai dalam proses analisis data. Ini akan menjadi hambatan. Jadi kalau bisa dikatakan ini menjadi pilihan internal dari peneliti ya. Oke, kemudian berikutnya adalah setelah menentukan data tadi diatur ditata secara baik, kemudian dipilih alat statistiknya apa, baru proses input data. Nah, ini adalah memindahkan data yang tadinya berupa dalam kertas atau hasil temuan di lapangan memasukkan ke dalam program yang kita pilih atau software yang kita pilih. Ini pun termasuk langkah krusial karena pada saat proses input ini kehati-hatian oleh peneliti dalam memasukkan data akan berefek atau berdampak pada hasil yang diperoleh dalam proses pengolahan data nanti. Karena kembali lagi software itu bergantung juga kepada bagaimana kita menginput data, karena software nggak tahu data yang kita input itu valid atau tidak, atau benar atau tidak, sesuai atau tidak, kita yang lebih tahu, penulis atau peneliti yang lebih tahu. Nah, proses input ini memerlukan kehati-hatian dari peneliti, dari memindahkan dari bentuk kertas, dari bentuk tulisan, atau dari bentuk catatan lapangan, dari bentuk angka-angka terpisah dari hasil tes dan sebagainya ke dalam bentuk komputer program atau software, itu juga harus hati-hati ya. Nah, selama proses input ini juga masih dalam tahap persiapan adalah peneliti harus memastikan bahwa data itu tidak ada yang hilang. Nah, ini juga termasuk masalah yang harus disiasati karena selama penelitian dalam prakteknya pasti peneliti menemukan adanya masalah dalam pengumpulan data. Entah itu datanya hilang itu artinya misalnya dari 100 questionnaires atau dari 100 tes yang kita bagikan, ternyata misalnya yang benar-benar diisi total itu hanya misalnya 95, artinya ada data 5 yang hilang. Atau misalnya ada data yang dari 100 itu misalnya sebagian kecil, misalnya ada 2 atau 3 data yang jawabannya sama sekali ngaco, artinya karena mungkin ada hilang dari jawaban total keseluruhan, atau misalnya data itu rusak dan sebagainya. Nah, ini benar-benar harus disortir oleh peneliti untuk memastikan bahwa ketika dilakukan penganalisisan atau pengolahan data tidak terjadi error dalam hasil penelitian yang kita lakukan. Data itu ada yang dikatakan error. Error itu misalnya skor tertinggi dan terendah itu seharusnya misalnya skor tertingginya adalah 100, skor terendahnya misalnya adalah angka 0. Ternyata dalam hasil
penghitungan data ternyata ada data yang skornya misalnya berada di angka 105 atau 106. Artinya ada kesalahan di sana, ada error. Nomor yang harusnya masuk range tertentu ternyata menjadi tidak. Atau misalnya kita menetapkan sebuah parameter misalnya yang di kita pilih itu misalnya subjek di usia 18 sampai 30 misalnya. Ternyata ada beberapa subjek yang secara range number-nya itu misalnya ada di angka 40, 45 masuk ke dalam data kita. Nah, itu kita harus bisa apa ya, menentukan bahwa data tersebut dalam tanda petik kita katakan sebagai data yang tidak valid atau data yang tidak sah atau data yang tidak bisa diolah oleh penelitian kita karena ingat harus adanya standar baku atau keseragaman dalam proses pemilihan data. Itu ada mungkin outrange atau misnumber, nomor angkanya salah atau ada angkanya benar tetapi di luar jangkauan atau di luar parameter yang kita tetapkan. Kemudian juga ada kemungkinan bahwa datanya incomplete. Incomplete itu artinya misalnya tadi saya sebutkan dari 100 misalnya ternyata yang misalnya kita ngasih pertanyaan ke peserta itu misalnya ke partisipan itu misalnya ada 100 poin, 100 butir. Ternyata si partisipan tidak misalnya terlewat, ada jawaban yang terlewat. Seharusnya 100-100-nya diisi, ternyata ada beberapa yang tidak diisi. Misalnya ada mungkin setengahnya dalam hal yang ekstrim atau mungkin hanya 2 atau 3 atau 4 atau 10 poin tidak terisi. Itu juga menjadi masalah. Kemudian atau partisipannya yang absen. Misalnya seharusnya data kita butuhkan itu adalah misalnya 70, 80 atau 70 misalnya 70 partisipan itu yang harus mengisi. Ternyata pada saat tes selama eksperimen misalnya kita melibatkan 70 orang. Selama treatment kita melibatkan 70 orang. Tetapi pada saat tes akhir misalnya yang hadir cuma 65 orang atau 60 orang. Ternyata ada peserta yang atau partisipan yang absen, yang hilang, yang tidak ikut. Ini pun menjadi masalah dalam proses data missing. Artinya data missing ini harus benar-benar diminimalisir, harus benar-benar disiasati karena data tidak boleh dalam tanda petik cacat. Data tidak boleh bermasalah. Data yang kita input itu adalah data-data yang benar-benar memenuhi kriteria atau standar yang telah kita tetapkan. Nah, solusinya untuk mengatasi masalah data-data seperti itu adalah pertama mungkin kita data yang rusak kita anggap sudah saja tidak kita includekan dalam proses penelitian, artinya dibuang, di-eliminate, atau mungkin diganti dalam artian selama misalnya subjeknya masih relatif sama, kita cari subjek lagi yang lain yang mungkin bisa memberikan informasi yang relatif tidak berpengaruh pada konsep dasar penelitian yang kita lakukan, atau kita melakukan koreksi. Koreksi artinya misalnya ada retake lagi examination-nya atau retest lagi kepada subjek yang misalnya datanya hilang. Ketika misalnya peserta tersebut tidak menjawab seluruhnya, kita berikan lagi pertanyaan yang sisa sehingga dia bisa menjawab secara keseluruhan. Nah, mana yang lebih bagus? Sebetulnya kembali lagi pada peneliti mau menggunakan yang mana. Kembali lagi pada preference dari peneliti itu sendiri. Apakah mau dihilangkan, apakah mau diganti, ataupun mau diperbaiki, itu kembali lagi kepada peneliti. Nah, yang tidak boleh adalah memanipulasi data. Artinya data yang tadinya ada, tidak ada, misalnya dibikin ada dengan otak-atik oleh peneliti itu sendiri. Jadi merusak validitas atau keabsahan penelitian ya kalau ada campur tangan dari peneliti. Nah, setelah kita memastikan bahwa data itu benar-benar valid, data itu tidak ada yang hilang, data itu tidak ada yang cacat, data itu tidak ada yang bermasalah, baru kita masuk ke proses data analisis atau pengolahan data. Nah, dalam pengolahan data ini kita harus benar-benar kembali lagi pada tujuan atau pertanyaan penelitian yang kita ajukan di awal. Karena kita harus berpegangan pada data analisis atau pengolahan yang kita lakukan ini harus mampu menghasilkan data yang dapat menjawab pertanyaan yang kita ajukan atau dapat mencapai atau mengantarkan penelitian ini kepada tujuan yang ingin dicapai. Jadi data analisis ini benar-benar harus sangat
closely related, benar-benar dikaitkan kembali dengan pertanyaan penelitian dan tujuan penelitiannya. Jangan sampai pertanyaan penelitian terdistrak gitu atau teralihkan sehingga ketika proses analisis data menjadi eh, jawaban yang dihasilkannya pun tidak menjawab pada pertanyaan penelitian. Nah, kembali lagi bahwa ketika melakukan analisis data ini atau data analisis, kembali lagi pada pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, kembali lagi pada hipotesis, yang mungkin dalam penelitian kuantitatif itu apakah hanya sebatas describe trends in the data, atau membandingkan dua grup atau lebih, dua kelompok atau lebih, atau membandingkan beberapa independent variabel, atau menunjukkan hubungan antar variabel, atau untuk menguji hipotesis. Nah, ini kembali lagi pada tujuan penelitian tadi saya sebutkan di awal, bahwa peneliti harus benar-benar kembali mengingat, benar nggak ini data analisis yang kita lakukan ini, yang akan dilakukan ini, benar-benar akan mampu memberikan jawaban pada pertanyaan penelitian atau menguji hipotesis yang diajukan atau membawa penelitian ini pada tujuan penelitian yang sebetulnya. Nah, biasanya dalam penelitian kuantitatif untuk mengolah data tadi ditunjukkan beberapa software program yang bisa digunakan. Penelitian kuantitatif itu sangat erat kaitannya dan mungkin bisa dikatakan satu paket dengan penelitian dengan uji statistik. Artinya hampir pasti penelitian kuantitatif itu karena berkaitan dengan angka, pengolahannya menggunakan pengolahan statistik. Meskipun nanti jenis statistik yang digunakannya ada yang sifatnya deskriptif atau yang disebut deskriptif statistik, atau menggunakan yang inferential statistik. Jadi ada dua jenis statistik yang bisa digunakan. Yang pertama yang deskriptif statistik atau inferential statistik. Nah, kedua jenis ini mempunyai peruntukan yang berbeda ya. Misalnya kalau deskriptif statistik itu lebih hanya menggambarkan pada central tendensi atau general tendensi dari sebuah data. Misalnya min-nya, mode-nya, mediannya, mana angka yang sering muncul, mana angka yang sering banyak muncul, rata-ratanya berapa, standar deviasinya berapa, range-nya berapa, angka terkecilnya berapa, angka terbesarnya berapa, rata-ratanya berapa, simpangan bakunya berapa. Ini lebih banyak di area hanya penggambaran data dari data yang diperoleh dari hasil yang diperoleh dari instrumen yang digunakan. Nah, deskripsi statistik ini bisa dikatakan masih tahapan awal. Biasanya ketika menggunakan inferential statistik, deskriptif statistik juga tetap muncul ya. Tergantung pada Anda jenis penelitiannya yang mana, apakah hanya sampai mendescribing trend saja, menggambarkan trend, atau lebih pada uji statistik atau mencari hubungan antar variabel, membandingkan variabel. Itu akan menentukan nanti menggunakan deskriptif statistik ataupun inferential statistik. Yang kedua adalah inferential statistik. Jadi statistik inferential ini seolah-olah Anda memberikan berbeda dengan deskripsi statistik yang hanya sampai pada standar deviasi, skor tertinggi, skor terendah. Kalau deskriptif inferential statistik itu lebih pada melakukan memasukkan data-data yang diperoleh menjadi ke dalam rumus-rumus yang nantinya akan mengarah pada angka-angka statistik yang harus dikaji dan dikaitkan dengan tabel statistik. Contoh-contohnya ada uji Z, ada uji T, ada uji ANOVA, ada uji chi-square, ada dan berbagai jenis uji statistik yang lain. Balik lagi tadi, tergantung pada tujuan atau pertanyaan penelitian Anda yang mana. Misalnya Anda ingin membandingkan dua kelompok mana yang lebih baik dalam memperoleh dalam sebuah variabel, dalam sebuah keadaan, kelompok A dan kelompok B. Ketika uji yang harus dipilih biasanya lebih banyak pada uji T misalnya, atau menggunakan uji Mann-Whitney, tergantung pada jenis datanya. Kemudian inferential statistik juga mengharuskan Anda memilih apakah menggunakan yang
statistik parametrik atau non parametrik. Sebetulnya ini akan menjadi bahasan di mata kuliah statistik ya. Tapi saya hanya mengenalkan, misalnya ada parametrik dan non parametrik. Nah, dalam uji statistik ini biasanya peneliti benar-benar harus jeli menggunakan jenis uji yang dipilih, karena seperti uji statistik ini hampir mirip seperti obat ya. Jika salah memilih obat, maka hasilnya tidak akan maksimal atau bahkan hasilnya akan menyimpang dari yang diharapkan. Oke. Nah, biasanya ketika memasuki ranah inferential statistik atau statistika inferensial, itu penelitian kuantitatif ini adalah berkaitan dengan uji hipotesis. Hipotesis ini adalah jawaban sementara, jawaban yang belum teruji, yang diajukan oleh peneliti di awal sebelum melakukan analisis. Jadi hukumnya wajib penelitian kuantitatif memiliki hipotesis. Selalu semua penelitian kuantitatif di bab awal, misalnya dalam penulisan tesis ataupun skripsi, wajib menuliskan hipotesis yang diajukan. Misalnya ketika kita apakah metode A berpengaruh terhadap kemampuan speaking seseorang? Itu adalah pertanyaan penelitiannya misalnya. Apakah metode A berpengaruh terhadap kemampuan speaking seseorang? Maka harus ada hipotesis atau jawaban sementara untuk yang diajukan di awal penelitian. Bahwa mungkin misalnya jawaban sementaranya adalah 0, saya buatkan dulu 0 hipotesisnya atau hipotesis nolnya. Null hipotesisnya itu berbunyi misalnya metode A tidak berpengaruh terhadap kemampuan speaking. Itu disebutnya jawaban sementara yang harus dibuktikan nanti dengan uji statistik. Ketika memunculkan hasilnya berapa dibandingkan dengan nilai tabelnya berapa, maka dapat disimpulkan bahwa ada hipotesis yang diterima dan hipotesis yang ditolak. Nah, kita tadi sudah bahas sedikit, singgung sedikit bahwa jenis hipotesis yang diajukan oleh peneliti dalam setiap penelitian kuantitatif itu ada dua. Pertama, null hypothesis atau hipotesis nol dalam bahasa Indonesianya, hipotesis nol, dan alternatif hipotesis dan hipotesis alternatif. Nah, nanti pada dasarnya dua itu. Ada yang null hypothesis dan alternatif hypothesis. Ini yang pertama null hypothesis, yang kedua adalah alternatif hypothesis. Dan untuk alternatif hypothesis terbagi lagi menjadi dua jenis. Yang pertama disebutnya directional dan non-directional. Nanti kita akan bahas apa yang dimaksud dengan directional dan non-directional. Nah, sekarang saya masuk dulu ke null hypothesis. Jadi ingat, hipotesis itu adalah jawaban sementara dari peneliti yang diajukan. Jadi jawabannya selalu ada dua, null dan alternatif. Selalu ada dua-duanya harus dimunculkan. Dua-duanya harus dimunculkan. Saya tekankan lagi, tidak boleh hanya satu hipotesis. Berarti harus dua, null dan alternatif hipotesis harus ditulis secara eksplisit di bagian awal penelitian. Nah, null hypothesis itu pernyataannya selalu berbunyi tidak ada atau nol, tidak ada. Misalnya kalau Anda ditanya, apakah metode A berpengaruh terhadap kemampuan speaking? Pasti untuk null hipotesisnya atau null hipotesisnya itu berbunyi metode A tidak berpengaruh. Atau misalnya, apakah ada korelasi antara kemampuan speaking dengan kemampuan gramatikal? Null hipotesisnya selalu mengatakan pasti tidak ada korelasi antara kemampuan speaking dengan grammar mastery atau kemampuan grammar. Null hypothesis bunyinya selalu seperti itu. Nah, bunyinya harus selalu mengatakan tidak ada atau tidak berdampak atau tidak ada hubungan atau tidak ada pengaruh. Itu disebut null hypothesis. Sedangkan alternatif hypothesis adalah jawaban sebaliknya. Jawaban yang bertentangan atau lawan dari null hypothesis. Jadi kalau di hipotesis nol mengatakan tidak ada, di alternatif hipotesis ini harus mengatakan ada. Saya contohkan, ini saya buat berdasarkan menggunakan statement bahasa Inggris. Null hypothesis itu bunyinya there is no difference between smoker and non-smoker on depression score. Bahwa yang merokok sama yang perokok itu tidak ada bedanya dalam masalah depresi. Nah, ini ciri khas dari null hypothesis, there is no.
Nah, sekarang untuk alternatifnya adalah alternatifnya itu ada dua jenis nih, sengaja saya tuliskan ada dua jenis berdasarkan directional dan non-directional. Nah, sekarang alternatif tadi saya sebutkan adalah lawan dari null hypothesis. Cuman masalahnya di hipotesis alternatif atau alternatif hypothesis, Anda harus hati-hati merumuskan alternatif yang statement yang Anda gunakan. Misalnya, dua-duanya ini pernyataan ini adalah alternatif hipotesis, cuman yang satu directional dan satu lagi non-directional. Yang non-directional sifatnya netral. Jadi ketika mengatakan tadi tidak ada perbedaan antara perokok dan non perokok. Nah, kalau untuk yang non directional bunyinya adalah terdapat perbedaan. Artinya perbedaannya itu mana yang lebih baik atau lebih buruk tidak diketahui. Pokoknya antara perokok dan non perokok itu berbeda. Artinya netral, mengatakan sesuatu yang berbeda tetapi tidak menunjukkan mana yang lebih baik atau mana yang lebih buruk. Itu namanya non directional, artinya tidak memihak, tidak mengarah ke satu, tidak ada tendensi ke satu sisi, tidak ada tendensi lebih memilih perokok atau ke non perokok. Nah, beda dengan directional, masih sama alternatif hipotesis, tapi dalam bentuk directional artinya dia memiliki kecenderungan untuk mengarah ke salah satu kondisi. Nah, bunyinya pun akan berbeda. Bisa dilihat, smoker are more depressed than non-smoker. Di sini mengatakan bahwa para perokok lebih depresi dibanding dengan yang non-smokers. Ini menunjukkan bahwa uh, ada perbedaan dan perbedaannya saya lebih tendensius, misalnya peneliti lebih tendensius mengatakan bahwa smokers are more depressed. Nah, ini seperti sepele, tetapi ketika masuk ke ranah statistiknya nanti peneliti harus benar-benar bisa menentukan, karena untuk level of significance-nya atau jenis analisisnya apakah menggunakan yang uji satu pihak atau dikenalnya dengan one tail test atau uji dua pihak, two tail test. Ini akan berdampak pada kesana. Jadi kalau yang non directional yang lebih sifatnya netral itu lebih cenderung menggunakan yang two tail test atau uji dua pihak. Sedangkan untuk yang directional yang mengarah ke salah satu sisi atau mengarah ke salah satu pihak itu biasanya menggunakan uji statistiknya yang one tail test. Ya. Nah, ini akan menjadi harus dibahas secara terpisah dalam kajian statistik ya, tidak bisa dibahas di sini. Cuman saya perkenalkan bahwa hipotesis itu wajib dituliskan di awal penelitian, wajib dituliskan untuk penelitian kuantitatif karena ini akan menjadi bukti bahwa penelitian ini adalah penelitian yang menguji hipotesis. Artinya peneliti mempunyai hipotesis dan hipotesis ini harus diuji. Dan mana yang misalnya apakah yang diterimanya adalah null hypothesis atau alternatif hypothesis itu berdasarkan nanti proses analisis atau hasil yang dimunculkan setelah diuji secara statistik. Nah, ingat dalam penelitian ini banyak yang mungkin miskonsepsi ya, misalnya mengatakan bahwa ketika hipotesis saya tidak terbukti berarti penelitian ini gagal. Penelitian itu bukan seperti itu. Jadi penelitian itu bukan berarti berhasil atau gagal, tetapi lebih pada membuktikan bahwa jikalaupun gagal berarti kita sudah menemukan sesuatu yang dianggap ya tidak cocok. Jadi tidak ada kata gagal ataupun berhasil dalam penelitian. Mau ditolak ataupun diterima hipotesis yang kita ajukan, itu dua-duanya tetap menghasilkan sebuah kesimpulan. Nah, oke, jadi ketika itulah yang kita lakukan dalam proses penelitian analisis penelitian kuantitatif. Nah, nanti setelah hasilnya diperoleh, hasilnya muncul, baru kita masuk ke ranah membuat laporan atau reporting, data reporting. Bagaimana sih data penelitian kuantitatif itu atau hasil analisis itu disajikan? Ingat, penelitian yang baik itu adalah penelitian yang dilakukan secara sistematis, tertata, dan sebagainya. Dan yang lebih baik lagi, penelitian yang baik itu adalah penelitian yang disebarkan atau hasilnya itu disebarluaskan dalam artian untuk memberi manfaat kepada orang lain. Nah, dalam hal ini, penelitian ini harus disajikan kepada pembaca. Nah, apa saja sih yang harus disajikan dalam penelitian kuantitatif ketika masuk pada data reporting? Nah, saya menuliskan beberapa
sebutnya itu kecenderungan atau kemiripan atau standar atau kelumrahan yang biasanya muncul dalam penelitian kuantitatif. Pertama, uh, typical component of data ya atau data presentation. Biasanya tidak selalu dan tidak wajib, tetapi umumnya penelitian kuantitatif penyajian datanya itu dalam bentuk selalu menghadirkan ada tabel, ada figure, ada chart, ada diagram dan sebagainya. Ada diagram, ada chart, ada tabel dan ada grafik dan sebagainya. Ini ciri khas penelitian kuantitatif. Artinya jika menemukan penelitian kuantitatif, berarti hal-hal seperti ini biasanya muncul. Nah, misalnya apakah dalam bentuk diagram batang, scatter plot, atau dalam bentuk diagram garis dan sebagainya. Ini adalah menjadi ciri penelitian kuantitatif. Cuman jangan menjadi miskonsepsi bahwa asal ada data dalam bentuk tabel, gambar, ataupun dalam bentuk diagram, ataupun dalam bentuk grafik itu udah kuantitatif. Data visualisasi data itu tetap dalam bentuk grafik, tetapi tetap penjelasannya harus disertai dengan penjelasan yang membawa pembaca memahami pada data-data tersebut. Tidak bisa hanya data dan dibiarkan tidak berjiwa, artinya data tersebut ada tetapi tidak bisa dipahami. Benar-benar penulis nanti ketika mereportkan itu memberikan pemaknaan atau memberikan penjelasan yang menyeluruh sehingga pembaca akan mampu memahami apa yang disajikan dalam tabel, dalam grafik dan sebagainya. Nah, ini contoh-contohnya. Kemudian suggested result presentations artinya tadi saya sebutkan bahwa itu adalah penyajian data. Sekarang bagaimana kalau misalnya hasilnya itu apa sih yang harus diangkat dari uji statistik tadi yang kita buat. Nah, ini juga harus hati-hati bagi para peneliti pemula, terutama mahasiswa, terkadang terjebak pada menuliskan kembali rumus-rumus atau proses statistik dari A sampai Z-nya. Sebetulnya itu bukan esensinya ya, karena lebih pada kita harus mampu peneliti atau mahasiswa harus mampu meng-highlight atau menyoroti mana saja sih informasi yang penting dari proses statistik itu yang harus disajikan. Tidak semuanya dari data mentah sampai pengolahan satu persatu step by step dari A sampai Z ditulis satu-satu. Kita harus bisa memilih menentukan mana yang harus disajikan kepada pembaca. Nah, biasanya dalam penyajian report itu yang harus ada itu apakah hasil uji statistiknya membuktikan bahwa hasilnya itu signifikan atau tidak. Kemudian tadi saya sebutkan juga di tiap tabel itu atau di setiap rumus ataupun di tiap penyajian data dalam bentuk gambar dan sebagainya, berikan penjelasan yang penting karena menganggap bahwa ketika ini disajikan berarti ini penting. Kenapa ini diangkat berarti ini penting dan kenapa ini harus dijelaskan agar pembaca memahami bahwa ini membuktikan bla 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 bla. Ini menjadi pembelaan kita bahwa apa yang kita sajikan itu benar-benar layak baca, layak disajikan, layak diketahui oleh orang. Kemudian dan benar-benar selain tadi memahami penggunaan software, penulis dalam penelitian kuantitatif juga harus memahami angka-angka yang terrepresentasi dalam hasil statistik. Angka tertentu merepresentasikan apa, angka ini merepresentasikan apa, dan benar-benar harus dijelaskan kembali kepada pembaca agar mudah dipahami. Nah, itu penyajiannya. Kemudian yang terakhir, bagian yang terakhir itu adalah, ini penyajian hasil ya. Kemudian yang terakhir itu adalah interpretasi data. Nah, ini juga sama menjadi bagian yang tidak boleh dilewatkan bahwa data itu adalah seolah hanya berupa grafik, hanya berupa gambar, hanya berupa angka. Yang lebih penting adalah pemaknaan dari data-data tersebut. Artinya, angka tersebut itu menjadi indikator apa yang muncul dari tabel tersebut harus bisa dijadikan sebagai informasi yang kuat seperti apa. Misalnya, summarizing major result itu artinya harus mampu merangkum tadi saya sebutkan tidak usah dari A sampai Z proses statistiknya ditulis, tetapi merangkum hasil-hasil yang paling penting, yang paling pokok, yang paling berdampak, yang wajib disajikan kepada pembaca. Ini
benar-benar peneliti harus memiliki pemahaman yang baik mengenai angka-angka yang ada di statistik. Kemudian yang kedua dalam data interpretasi itu harus dimunculkan juga. Ketika ini dimunculkan, kenapa ini dimunculkan? Dari mana ini diperoleh? Seperti apa diperolehnya? Jadi benar-benar hal tersebut harus dijelaskan dengan baik uh, kepada pembaca agar pembaca mengerti angka ini muncul dari mana, diperoleh dari mana, apa sebabnya ini ada di sini dan kenapa ini harus disajikan. Itu benar-benar harus hati-hati dalam menyajikan itu dan memilih mana yang layak saji, layak tayang, dan mana tidak perlu, mana yang tidak usah. Kemudian dalam data interpretasi juga peneliti harus bisa menyajikan, mengedepankan atau menghadirkan limitations ya. Limitations itu artinya sebuah penelitian itu tidak mungkin sekomprehensif all in one, semuanya ada, pasti dia memiliki keterbatasan. Entah itu misalnya keterbatasan instrumennya, entah itu keterbatasan cakupan penelitiannya, entah itu batasan dari jumlah pesertanya, atau entah itu dari keterbatasan dari segi waktu pelaksanaannya. Dan ini sebaiknya diutarakan dalam data interpretasi agar memastikan bahwa pembaca tidak salah persepsi atau overestimate bahwa penelitian ini adalah penelitian yang paling komprehensif. Tetap sebuah penelitian itu memiliki keterbatasan karena setiap peneliti tidak mungkin menjangkau semua lini masalah yang sedang dikaji. Ketika misalnya ini sebagai analogi saja, misalnya ketika seseorang menerangkan tentang Garut, saya yakin orang tersebut tidak memeriksa atau mengobservasi atau melakukan penelitian ke setiap pelosok atau setiap penjuru yang ada di kota Garut semua. Tetapi dia hanya mencakup pada wilayah-wilayah besar. Nah, ketika ngomong dalam penelitian itu, itulah yang disebut dengan keterbatasan. Meskipun hasil yang dia munculkan cocok atau generalisasinya muncul, tetapi ada limitation bahwa sebetulnya data yang diperoleh itu tidak semua mencakup seluruh Garut. Pasti ada keterbatasan atau ada batasan yang dia tidak bisa jangkau secara keseluruhan. Dan ini akan menyisakan gap sebetulnya, limitation ini menyisakan gap bagi penelitian lain untuk dikaji lebih lanjut. Itulah kenapa di data interpretation juga sebaiknya ada suggesting future research. Artinya peneliti yang sekarang menyarankan ke peneliti-peneliti selanjutnya untuk mengkaji area-area tertentu yang belum sempat terkaji atau belum sempat tergali, sehingga nanti hasil-hasil penelitian yang muncul di bidang yang sama atau di topik yang sama akan bisa saling melengkapi. Muncullah nanti ilmu pengetahuan yang berdasarkan pada riset sehingga seolah-olah ini puzzle, semuanya puzzle-nya komplit dan akan menghasilkan ilmu atau pengetahuan yang benar-benar menyeluruh dan bisa di-cover dari berbagai aspek. Nah, meskipun ini adalah frame utama dalam proses analisis data kuantitatif, dalam penelitian kuantitatif, ini tidak melulu menjadi harga mati harus seperti ini. Ini adalah bentuk yang baku, yang lumrah yang digunakan dalam penelitian kuantitatif. Adapun setiap penelitian nanti memiliki karakter masing-masing. Kita akan bahas itu di desain penelitian. Misalnya kalau eksperimen bagaimana, kalau correlation bagaimana, kalau membandingkan hanya 2 variabel, 3 variabel, atau 4 variabel, atau hanya menguji-uji korelasi dan bagaimana. Itu kita bisa bahas masing-masing dengan kekhasannya masing-masing. Dan tetapi secara umum beginilah proses atau langkah-langkah utama atau framework utama dalam pengolahan penelitian kuantitatif. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Thank you very much. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.